Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses luar biasa untuk semua sahabatku ASN amanah di seluruh Nusantara, wilayah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru ya, terupdate teman-teman, kumpulan pertanyaan Q&A seputar pelaksanaan CASN tahun 2021 ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman tidak tertinggal informasi terbaru. Baik teman-teman, di sini apakah tes swab PCR atau antigen harus dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah? Nah teman-teman, jawabannya adalah tentu tidak. Silakan melakukan swab PCR atau antigen di fasilitas kesehatan yang valid, baik swasta maupun pemerintah. Nah, teman-teman yang masih bingung tentang PCR atau antigen, bisa ke vaskes yang valid ya, baik swasta maupun pemerintah. Kemudian yang kedua, apakah peserta wajib divaksin dosis pertama? Pertanyaannya ini jawabannya adalah mengacu pada rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 peserta di Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali wajib sudah divaksin dosis pertama, kecuali bagi ibu hamil, komorbid, penyintas, atau kondisi medis tertentu. Silahkan membawa surat keterangan dokter dari vaskes pemerintah yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Nah teman-teman, seperti informasi yang telah saya berikan sebelum ini, jadi untuk peserta Jamali wajib membawa vaksin ya, dan jangan sekali-kali teman-teman untuk memalsukan daripada surat keterangan dokter teman-teman ya, karena bisa fatal, teman-teman bisa didiskualifikasi. Kemudian bagaimana jika ketersediaan vaksin di daerah Jamali tertentu terbatas dan sulit didapat? Jawabannya adalah 1. Pansel instansi berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat tentang ketersediaan vaksin dan memobilisasi percepatan vaksinasi. Yang kedua, jika ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin. Nah teman-teman, jangan galau terlebih dahulu. Untuk jawabannya apakah harus vaksin, ini adalah jawabannya teman-teman ya, untuk Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika hasil swab atau antigen jelang seleksi ternyata positif atau reaktif, apa langkah yang bisa diambil peserta untuk tetap bisa ikut seleksi? Peserta yang dinyatakan positif COVID-19 H-1 ujian silakan melaporkan kepada instansi untuk diajukan penjadwalan ulang dengan mengusulkan kepada BKN. Laporan kepada instansi harus dilakukan minimal H-1 ujian. Jika dilaporkan sesudah jadwal ujian, maka dinyatakan tidak hadir. Nah teman-teman, intinya adalah teman-teman berkoordinasi dengan instansi yang teman-teman lamar ya. Kalau teman-teman hasil swab antigen maupun PCR-nya adalah positif atau reaktif, silakan berkoordinasi dan melaporkan kepada instansi yang teman-teman lamar. Bagaimana jika ujian peserta ternyata dinyatakan positif COVID-19? Nah, jika pada hari pelaksanaan ujian peserta dinyatakan positif COVID-19, maka peserta melapor ke instansi untuk ditempatkan di ruangan khusus peserta positif COVID-19 di titik lokasi atau diusulkan penjadwalan ulang sesuai rekomendasi tim kesehatan di TILOG mengacu pada SIPKN 7/2021. Nah, sebelum video ini saya buat sebelumnya juga ada yang menjelaskan bahwa bagaimana jika teman-teman hasil PCR-nya positif atau reaktif ya. Teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Baik, kapan peserta mengisi formulir deklarasi sehat sebelum mengikuti ujian? Peserta seleksi CASN wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscasn.bkn.go.id
dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Teman-teman silakan disimak dan diisi untuk deklarasi dan di print ya teman-teman, dibawa saat ujian. Oke, memungkinkan tidak instansi di masing-masing tilak memfasilitasi layanan PCR atau antigen. Banselnas tidak merekomendasikan adanya kerumunan peserta di tilak ujian. Tujuannya untuk menjaga keselamatan semua pihak, baik sesama peserta maupun pihak penyelenggara termasuk masyarakat di masing-masing tilak. Nah, teman-teman silakan untuk PCR dan antigen di tempat teman-teman atau di wilayah terdekat teman-teman, sehingga teman-teman ada bukti bahwa teman-teman sudah melaksanakan PCR atau antigen dan hasilnya adalah negatif. Bagaimana jika peserta yang pernah positif COVID-19 yang isoman mendapatkan surat rekomendasi tidak bisa divaksin? Silakan melaporkan ke pihak Satgas COVID-19 setempat dan meminta surat keterangan dari dokter RS atau Vaskes pemerintah bahwa peserta belum dapat divaksin karena kondisi medis. Nah, teman-teman yang masih bingung, teman-teman yang pernah positif, yang isoman ya, silakan berkoordinasi. Kemudian ini, bagaimana jika peserta ujian membawa surat vaksin atau surat swab PCR antigen yang dipalsukan? Nah, ini jawabannya teman-teman. Peserta yang terbukti membawa surat vaksin atau surat PCR atau antigen palsu akan otomatis digugurkan atau didiskualifikasi dari kepesertaan seleksi karena dianggap melakukan penipuan. Nah, teman-teman jangan sekali-kali ya untuk memalsukan surat vaksin maupun surat swab PCR atau antigen ya, karena bisa fatal seperti ini untuk sanksinya, dan tidaklah perlu untuk teman-teman memalsukan karena sudah difasilitasi ya. Jika teman-teman positif ya melaporkan, nanti akan dijadwalkan ulang. Ya teman-teman silakan ya berkoordinasi, tidak perlu takut jika teman-teman itu positif atau reaktif ya untuk hasil swab PCR-nya. Oke, kapan jadwal rinci SKD dan seleksi kompetensi P3K non-guru di setiap instansi diterbitkan? Pelaksanaan SKD dan seleksi kompetensi P3K non-guru akan dimulai pada 2 September 2021 khusus di tilak seluruh kantor BKN, baik di BKN Pusat, kantor regional, dan UPT BKN. Sementara untuk tilak mandiri instansi akan dimulai pada 14 September 2021. Silakan dipantau pengumuman tilak dari masing-masing instansi secara berkala. Teman-teman ya yang masih bingung tentang kapan jadwalnya, ini sudah diinformasikan untuk yang mandiri tanggal 14 September 2021 ya teman-teman ya. Tetap pantau informasinya secara berkala agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Oke, demikian tadi teman-teman untuk informasi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap berlatih, berdoa mudah-mudahan teman-teman rezeki untuk tahun ini bisa lulus menjadi calon aparatur sipil negara, tentunya yang amanah teman-teman ya. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses luar biasa.